Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Mandiri. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang dibimbing oleh Ibu Vina Ratnasari SEMAK. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sabila dan rekan kerja saya. Nama saya Nanda Fitria Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Septiani. PT Bank Mandiri adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 138 unit kantor cabang dan 13.027 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di Shanghai, Cayman Island, Dili, Hong Kong, dan Singapura. Sejarah PT Bank Mandiri diawali ketika tahun 1999, Bank Mandiri resmi beroperasi dengan mengambil alih seluruh aset, kewajiban, dan karyawan dari keempat bank yang digabung. Lalu di tahun berikutnya, Bank Mandiri melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang baru di seluruh Indonesia. Dan di tahun berikutnya, Bank Mandiri melantai di Bursa Efek Indonesia dengan penawaran umum perdana yang sukses. 2 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2003, Bank Mandiri mengakuisisi PT Bank Internasional Indonesia atau BII. Di tahun 2008, Bank Mandiri menjadi bank pertama di Indonesia yang mencapai kapitalisasi pasar hingga 100 triliun rupiah. 2 tahun kemudian, Bank Mandiri meluncurkan layanan mobile banking dan internet banking. 6 tahun berikutnya, Bank Mandiri menjadi bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Dan di tahun 2020, Bank Mandiri fokus pada transformasi digital untuk meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Visi jangka panjang PT Bank Mandiri tahun 2020 sampai 2024 adalah to be your preferred financial partner. Untuk mendukung visi, misi Bank Mandiri yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Seamlessly integrate our financial product and service into our customer lives by delivering simple, fast digital banking solution. Berikut ini adalah 5 tujuan perusahaan PT Bank Mandiri. Yang pertama, memperkuat posisi sebagai bank terbesar di Indonesia. Lalu yang kedua, menjadi pemain utama di pasar regional dan global. Lalu yang ketiga, memimpin transformasi digital di industri perbankan. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. PT Bank Mandiri memiliki nilai-nilai perusahaan yang dikenal dengan akhlak. Akhlak dijadikan sebagai bentuk penerapan kode etik dan perilaku dengan penjabaran sebagai berikut. Huruf A maksudnya adalah amanah, yang berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan, menjaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan, dan melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan kejujuran. Huruf K maksudnya adalah kompeten, yang artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan, berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, dan berani mengambil risiko yang terukur dan penuh perhitungan. Huruf yang ketiga adalah H. H adalah harmonis, artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Bekerja sama dengan baik dalam tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, dan saling membantu serta mendukung satu sama lain. L adalah loyal, yang artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara, dan bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat. Lalu berikutnya huruf A, yaitu adaptif, yang artinya terus berinovasi dan antusias dan menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, terbuka terhadap ide-ide baru, fleksibel dalam bekerja, dan mampu menyelesaikan masalah dengan kreatif dan terus belajar, dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir ditutup dengan huruf K, yaitu kolaboratif.
Artinya, membangun kerjasama yang strategis dengan berbagai pihak, menjalin komunikasi yang efektif dan terbuka, saling berbagi informasi dan pengetahuan, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai akhlak ini merupakan landasan bagi seluruh insan mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai ini diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan perusahaan, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan karyawan, hingga budaya kerja sehari-hari. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang bagian organisasi PT Bank Mandiri Tbk. Di sini ada yang bernama Adrian Zakaria, yaitu presiden atau pemilik PT Bank Mandiri Tbk. Yang kedua itu ada direktur keuangan yang bernama Bagas Hartono. Ada direktur utama yang bernama Jaka Mahmud, dan di sini ada 4 direktur yang dipilih, yaitu ada Bella Usman, ada Karina Rahadian, ada Kiki Diasti, dan yang terakhir ada Jeffrey Marcus. Untuk bagian keuangannya ini ada Charlie Raharjo, untuk manajer keuangannya ada Susan Himawan, untuk penata buku ada Citra Rania, ada staf pajak yaitu Miranda Lesmana, staf untuk kepatuhan ada Gilang Hasan, dan yang terakhir ada manajer risiko yaitu Margareta Sarbini. Perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis ini PT Mandiri Tbk memiliki perencanaan dan operasional yang matang untuk mencapai visinya menjadi lembaga keuangan terdepan di Indonesia. Bank Mandiri terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasi, dan manajemen risiko. Bank Mandiri juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi di sini ada beberapa perencanaan strategis PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, yang kedua ada digitalisasi, yang ketiga ada ekspansi bisnis, yang keempat ada manajemen risiko, dan yang kelima pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional PT Bank Mandiri Tbk diterjemahkan dalam bentuk rencana bisnis bank atau RBB. RBB memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bank untuk mencapai tujuan strategisnya. RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh bank. Ada beberapa contoh program dan kegiatan dalam RBB PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama itu ada pengembangan produk dan layanan baru. Yang kedua ada peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga ada efisiensi operasi. Yang keempat ada manajemen risiko. Dan yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia. Penganggaran dan keuangan. PT Bank Mandiri Tbk sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki kerangka kerja penganggaran dan keuangan yang komprehensif untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Bank Mandiri berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan manajemen risiko untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Ada 4 proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada penyusunan anggaran berbasis strategi, yang kedua ada partisipasi multilevel, yang ketiga ada analisis data dan skenario, dan yang keempat ada penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Struktur anggaran. Struktur anggaran ini ada 3, yaitu yang pertama anggaran berbasis aktivitas, yang kedua ada klasifikasi biaya, yang ketiga ada pengalokasian anggaran. Pengendalian dan pemantauan anggaran ini ada 3. Yang pertama ada sistem pelaporan keuangan, yang kedua ada analisis deviasi anggaran, yang ketiga ada evaluasi berkala. Selanjutnya ada manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada identifikasi dan penilaian risiko, dan yang kedua ada penetapan strategi manajemen risiko. Selanjutnya yang terakhir ada kinerja keuangan. Yang pertama itu ada pertumbuhan laba. Bank Mandiri menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua ada efisiensi operasional. Bank Mandiri memiliki rasio biaya terhadap pendapatan cost to income ratio yang rendah, menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada kualitas aset. Bank Mandiri memiliki tingkat non-performing loan atau NPL yang rendah, menunjukkan kualitas aset yang baik. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada Bank Mandiri. Bank Mandiri menerapkan sistem pelaksanaan dan pengukuran kinerja yang komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan dan strategi perusahaan.
Sistem ini mencakup berbagai elemen kunci antara lain yang pertama, penerapan sasaran dan target. Bank Mandiri menerapkan sasaran dan target yang smart untuk berbagai aspek bisnis seperti pertumbuhan kredit, laba bersih, dan kualitas layanan nasabah. Yang kedua, pengakuan kinerja. Bank Mandiri menggunakan berbagai indikator kinerja utama atau KPI untuk mengukur pencapaian sasaran dan target. Yang ketiga, penilaian kinerja. Bank Mandiri menggunakan sistem penilaian kinerja yang terstruktur untuk menilai kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini didasarkan pada pencapaian KPI, kompetensi perilaku, dan kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan tim dan perusahaan. Yang keempat, pengelolaan kinerja. Bank Mandiri secara proaktif mengelola kinerja karyawan melalui berbagai program dan inisiatif seperti pelatihan dan pengembangan, coaching dan mentoring, dan program pengakuan dan penghargaan. Yang kelima, budaya kinerja. Bank Mandiri menjunjung tinggi budaya kinerja yang berfokus pada pencapaian hasil, pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, dan kerjasama tim. Selanjutnya ada pengukuran kinerja Bank Mandiri. Yang pertama, Bank Mandiri menggunakan balance scorecard, merupakan alat ukur kinerja komprehensif yang mempertimbangkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pengembangan. Yang kedua ada Key Performance Indicator, merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran dan target yang spesifik. Yang ketiga ada benchmarking, merupakan proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama atau industri yang dianggap sebagai pemimpin dalam hal kinerja. Selanjutnya ada hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja Bank Mandiri menunjukkan bahwa Bank Mandiri merupakan salah satu bank terdepan di Indonesia. Bank Mandiri secara konsisten mencatat kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan laba bersih dan return on equity atau ROE yang stabil. Bank Mandiri juga memiliki kualitas layanan nasabah yang baik dengan tingkat kepuasan nasabah yang tinggi. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja Bank Mandiri dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal itu ada komite audit. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen resiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada komite remunerasi dan nominasi. Komite ini memiliki tujuan, tugas, dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang terkait dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga ada komite pemantauan resiko. Komite pemantauan resiko memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar menerapkan manajemen resiko bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan bank. Yang keempat ada komite tata kelola terintegrasi, memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan tata kelola pada masing-masing lembaga jasa keuangan dalam kolaborasi keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang kedua ada pihak eksternal. Yang pertama ada OJK, melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri untuk memastikan bahwa Bank Mandiri dikelola secara sehat, prudent, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran dan clearing Bank Mandiri. Yang ketiga ada lembaga pinjam simpanan atau LPS, menjamin simpanan nasabah Bank Mandiri. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Bank Mandiri menggunakan
indikator, antara lain profitabilitas yang diukur dengan laba bersih, laba per saham, dan ROE. Yang kedua, likuiditas, ukuran dengan kemampuan Bank Mandiri untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Yang ketiga, solvabilitas, diukur dengan kemampuan Bank Mandiri untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Yang keempat, ada kualitas kredit, diukur dengan tingkat NPL dan LDR. Yang kelima, ada efisien, diukur dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Selanjutnya ada hasil penilaian kinerja. Bank Mandiri memperoleh The Best Bank in Indonesia 2023 dari The Banker. Yang kedua ada Indonesian Best Retail Bank 2023 dari Global Banking dan Finance Review. Yang ketiga, Indonesian Most Valuable Bank Brand 2023 dari Brand Finance. Terus ada perbandingan kondisi dan teori. Kondisi Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kondisi keuangan yang sehat dan kuat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai indikator keuangan seperti yang pertama, probabilitas. Bank Mandiri selalu mencatat laba bersih yang tinggi. Pada tahun 2022, Bank Mandiri mencatat laba bersih sebesar 412 triliun. Yang kedua, likuiditas. Bank Mandiri memiliki tingkat likuiditas yang baik dengan LDR yang selalu berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh OJK. Yang ketiga, ada solvabilitas. Bank Mandiri memiliki tingkat solvabilitas yang kuat dengan CAR yang selalu berada di atas batas minimal yang ditetapkan oleh OJK. Yang keempat, kualitas kredit. Bank Mandiri memiliki tingkat NDPL yang rendah dan menunjukkan bahwa kualitas kredit Bank Mandiri baik. Yang kelima, ada efisiensi. Bank Mandiri memiliki tingkat efisiensi yang baik dengan BOPO yang selalu menurun. Terus ada beberapa teori yang relevan dengan kondisi Bank Mandiri. Yang pertama adalah teori terstruktur modal. Teori ini menjelaskan bahwa terstruktur modal bank yang optimal adalah struktur modal yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Bank Mandiri selalu berusaha menjaga struktur modalnya agar optimal dengan menerbitkan berbagai instrumen modal seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada teori manajemen resiko. Teori ini menjelaskan bahwa bank harus mengelola resiko dengan baik agar mencapai tujuannya. Bank Mandiri menerapkan berbagai strategi manajemen resiko untuk mengelola resikonya seperti diverifikasi portofolio, limit resiko. Yang ketiga ada teori corporate governance. Teori ini menjelaskan bahwa bank harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah. Bank Mandiri menerapkan berbagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Perbandingan. Secara umum, kondisi Bank Mandiri saat ini sesuai dengan teori-teori yang relevan. Bank Mandiri memiliki struktur modal yang optimal, manajemen resiko yang baik, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri dikelola secara profesional dan prudent.